Selamat malam sahabat alumni, sahabat IPAS, alumni STM Pembangunan Temanggung SMK Negeri 1 Temanggung. Kali ini saya menghadirkan Mas Susilo. Salaman dulu Mas. Ya. Mas Susilo ini angkatan 7. 7 insyaallah. Saya angkatan 8. Dari aslinya mana Mas Susilo? Ngadirjo Temanggung. Ngadirjo ya. Tepatnya Mangunsari. Berarti lulus tahun 84. Yeah. Mas Susilo pertama kali kerja di mana setelah? Jadi dulu tahun 84 lulus, terus langsung masuk kerja di Dieng Jaya Wonosobo. Alhamdulillah. Ya. 3 bulan waktu itu diminta oleh pimpinan untuk mendatangkan teman-teman agar kerja di Dieng. Nah, waktu itu yang saya datangkan teman saya itu Pak Bowo, Pak Parmin almarhum, Pak Eko Yuli almarhum, Tafib, Joko Santoso, Ida. Ini angkatan jadul-jadul ya? Ya, Ida sama Mbak Yati. Mbak Yati masih aktif dia. Mas Susilo diberi kewenangan untuk merekrut beberapa alumni. Nah, di sana berapa tahun Mas? 84 sampai 9 tahun. 9 tahun di 93. Terakhir posisinya manajer pembibitan. Manajer pembibitan. Setelah 9 tahun baru saya kerja di Probolinggo, jamur lagi. Oh, itu sudah nikah atau masih bujang? Udah nikah. Sudah nikah. Nikah tahun berapa ya? Lupa ya nikahnya tahun berapa. Tahun. Jadi terus ke Probolinggo ya? Probolinggo 2 tahun. Probolinggo usahanya apa? Tetap di jamur. Ikut bekerja juga? Ikut bekerja di Hanson Pharma. Oh, Hanson Pharma. Perusahaan apa itu? Farmasi, tapi salah satu usahanya ada di gerak di bidang jamur waktu itu. Oh, farmasi, tapi ada pengembangan jamur. Jamur ya. Terus Mas Susilo baru di Hanson Pharma Probolinggo. Iya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus 2 tahun. Kemudian bekas GM saya yang di Dieng itu telepon saya mau mendirikan pabrik jamur di Purwokerto. Oh. Akhirnya saya di-hire ke sana. GM yang di Dieng Jaya keluar akhirnya. Waktu itu kan GM Dieng Jaya itu kan keluar balik ke Amerika waktu itu. Terus waktu dia datang Indonesia, terus bikin pabrik jamur di Zeta Agro. Purwokerto. Jenengan dari Probolinggo boyongan ke Purwokerto. Dengan keluarga. Berapa tahun di Purwokerto? 5 tahun. 5 tahun. Terus jadi ilmu jamurnya masih dipakai ya? Iya, jamur terus. Oke, terus di Purwokerto setelah 5 tahun? 5 tahun diajak lagi untuk mendirikan pabrik jamur di Eka Timuraya di Purwodadi ini. Ini masih bos yang GM lama juga? Itu dulu bukan, itu dulu direktur keuangannya Zeta Agro. Oh, jadi GM Dieng Jaya bikin di Purwokerto. Terus yang keuangannya berhenti. Bikin di Malang sini. Purwodadi. Jadi kan ikut. Berapa tahun di sini? 19 tahun jadi di sini. Oh, 19 Cuma tahun. mulai tahun 2012 saya izin sama pemilik sini. Mau bikin bibit tapi bukan bibit jamur kancing. Diizinkan, akhirnya saya mulai usaha. Terus tahun 2019 itu dirasa sudah sudah harus lebih konsentrasi, akhirnya saya berhenti. Resign. Jamurnya beda dengan jamur yang waktu kerja dulu. Beda ya. Beda. Nah, apa yang membuat Mas Susilo itu tiba-tiba terbersit pikiran Jawon itu meletik untuk wirausaha? Sebagus-bagusnya saya kerja di tempat orang, ya kan nggak akan jadi pemilik. Jadi sekecil apapun saya usaha sendiri kan milik saya sendiri, bisa saya wariskan untuk keluarga. Padahal di sini 19 tahun, di Purwokerto 5 tahun, di sana Probolinggo 2 tahun, di Dieng 9 tahun. Baru terbersit untuk 2012 sudah terbersit. Sudah. Iya, kan 2012 saya sudah mulai usaha. Jadi masih 2 kaki ya? Iya, tapi atas seizin yang pemilik perusahaan. Jenisnya berbeda. Oke. Gitu. Terus berapa tahun mulai kelihatan hasilnya? Alhamdulillah ya, mungkin mulai tahun 2000
15 lah. 3 tahun. 3 tahun itu alhamdulillah pasar saya sudah hampir seluruh wilayah Indonesia lah. Bahkan ke mana Papua pun pernah, cuma kan terlalu jauh. Tapi yang sekarang yang lebih banyak itu ya cuma di ini, Lampung, Aceh. Mas Susilo ini membuat jamur, menanam jamur atau? Saya bikin bibitnya. Oh, bikin bibit. Iya. Bikin bibit jamurnya. Iya. Dari dulu itu pengalaman juga bikin bibit. Jamur, iya. Oh, bukan nanam jamur terus tukul gitu. Iya, bukan. Di mall-mall dijual enggak ya? Enggak. Oh, jenengan usaha bikin bibit. Bibit ya. Terus bibit itu baru dijual ke petani yang mau punya usaha pembibitan itu. Kalau jamur itu intinya kan cuma ada 3, 1 bibit, 2 substrat, 3 perawatan. Nah, jadi satu memang sejak awal kan karena ya saya merasa punya keahlian di bibit. Nah, bibit ini salah satu faktor yang penting juga untuk budidaya jamur. Nah, dari situ kan saya berawal. Ya saya tidak munafik, saya akan cari uang dari situ. Tapi bagaimanapun saya ada misi untuk membantu petani agar mendapatkan bibit yang berkualitas. Karena selama ini kadang-kadang awalnya kan saya lihat juga kasihan petani itu ya, menanam jamur bibitnya tidak pasti loh. Kadang bagus, kadang jelek, kadang ada, kadang tidak, dipermainkan sama orang-orang yang bikin bibit itu. Nah, saya bergerak dari situ akhirnya ya alhamdulillah dapat rezeki, bisa bantu juga sama petani. Nah, paling tidak itu dari segi bibit itu sudah ada jaminan lah bahwa bibit ini adalah bagus. Petani yang nanam jamur itu rata-rata paling besar daerah mana? Kalau ini ya jamur kancing itu kan semuanya diproduksi oleh perusahaan integrate ya, mulai dari bibit terus penanaman terus pasca panennya kan ditangani oleh satu perusahaan ya. Perusahaan. Seperti Dieng, seperti Seta, seperti mana ini? Etira ya. Sedangkan yang saya bantu adalah petani-petani yang di ini hasilnya tuh langsung dijual ke pasar. Di pasar-pasar. Iya. Secara ekonomi petani itu nanam jamur itu lebih untung nggak dibanding mungkin dia punya sawah, nanam bako, nanam padi, nanam sayur mayur dan palawija? Kalau saya lihat sih kelihatan lebih menguntungkan jamur ya. Karena kan petani ini kan dari limbah ya, bahan bakunya ya. Dari limbah pertanian yang apa itu? Limbah pertanian ada. Kan ada yang dari jerami, ada yang dari afal kapas, ada yang dari jerami, afal kapas itu sebagai media ya. Media sudah dikondisikan tertentu, baru dikasih bibit dari Mas Susilo. Iya, betul. Ditabur, kayak bikin tempe atau kayak ragi tape, ragi tempe itu. Iya. Nanti tumbuh. Panen. Saya tertarik untuk pembuatan bibit. Mas Susilo kan bikin bibit ya. Iya. Gimana toh membuat bibit pertama kali itu, bibit jamur itu? Jadi gini ya, Mas, undang Mas saja ya. Jadi intinya kan gini, bibit itu kan harus murni. Maka harus ditumbuhkan pada media yang steril. Bibitnya ditumbuhkan di petri dish lah yang ada agarnya itu. Ditumbuhkan pada media steril. Dan cara memindahkan bibit ini juga harus secara aseptis yang seperti itu disampaikan Pak siapa itu? Iya, waktu praktek itu ya. Alhamdulillah waktu punya inokulasinya itu ya. Inokulasinya itu. Punya fasilitas punya saya itu sudah memenuhi itu semua. Jadi bahkan ruangan yang untuk untuk produksi bibit ya, untuk memindahkan itu sudah standarnya itu kayak standar ruang operasi rumah sakit. Jadi istilahnya clean room ya. Kalau clean room itu kan ruangan ini dimasukin udara, tapi udara itu udah di filter pakai HEPA. Virus pun tidak bisa masuk. Karena ini dimasukin udara udah bersih, tekanan dalam ruangan ini kan menjadi lebih tinggi daripada tekanan yang ada di luar. Jadi udara kotor dari luar tidak bisa masuk. Udara yang bersih ini akan keluar, akan menekan udara yang dari luar masuk. Intinya begitu. Berarti
Berarti petugas yang memindahkan bibit yang inokulasi tadi posisi steril juga ya. Semua iya. Steril. Nah, berarti Mas Susilo bikin bibit dulu dalam agar gitu ya, di petri gitu ya. Kemudian setelah dia tumbuh, baru nanti dimasukkan ke dalam media yang itu. Yang Mas Susilo sudah buat. Gitu. Baru nanti dikemas per bag. Enggak, jadi kan dibikin media, dikemas dulu, disterilkan, baru nanti dikasih biangnya bibit yang dari agar. Oh, itu, berarti ini. Mas Susilo bikin bag dulu, medianya itu, jadi kantong plastik diisi media, baru nanti dikasih bibit yang sudah ditanam di agar tadi, gitu. Ya betul. Ya, waktu memindahkan juga dalam aseptis. Aseptis, iya. Itu diikat atau biarkan tumbuh? Ditutup kapas ya, biar ada tutup kapas dulu. Gitu jadi mulai dari petri agar itu dicemplungke, dimasukkan, itu berapa hari dia akan tumbuh? Kurang lebih 15 hari kalau 15 hari. Ya, tergantung jenis bibitnya ya. Setelah dimasukkan, ini media yang dikasih plastik dikasih itu disimpan di ruangan inkubasi. Pakai suhu yang terkontrol dan banyak terkontrol. Iya. Jadi ruangan khusus ya? Iya, khusus. Ruangan khusus yang steril juga? Iya, steril juga karena pada ruangan ini saya lengkapi dengan apa? HEPA filter HEPA juga. Jadi 15 hari dia ada di sana. Setelah 15 hari kira-kira sudah dia mulai sudah banyak, dia kan sudah kuat ya. Hanya dia kan karena udah banyak, dia kan sudah punya antibodi. Jadi kalau ada jenis bakteri atau jamur lain, dia udah punya antibodi, dia tidak akan tidak akan kena penyakit. Tapi kalau istilahnya kalau bayi itu masih nggak kena penyakit. Kalau dia udah dewasa, ditebar udah. Berarti kalau kira-kira memang jamur bibitnya itu sudah banyak, kapasnya diambil. Enggak, ditebar nanti. Waktu ditebar dia kan udah kuat ya. Jadi dia kuat. Sudah istilahnya kan sama aja dengan istilahnya di hutan ya. Mana yang kuat, mana yang menang kan. Kalau bibit kita udah kuat kan ya menang akan musuh-musuh yang datang kan. Kita kan tidak bisa menghilangkan musuh-musuh itu kan. Berarti 15 hari terus siap untuk didistribusikan. Iya, betul. Berarti ruangannya juga ruangan untuk inkubasinya, ruangan khusus. Iya. Yang ada pakai HEPA tadi ya, ya. Pada saat inokulasi juga pakai ruangan khusus. Berarti ilmu mikrobiologi di STEMBA dipakai semua. Karena pada saat sekolah dulu juga bagus juga ya. Dapat 9 alhamdulillah. Dapat 9. Itu yang ilmu itu juga dipakai pada saat Mas Susilo kerja di Dian Jaya. Di mana-mana itu begitu. Iya. Jadi proses produksinya seperti itu. 15 hari. Ini satu batch gitu ya? Iya, jadi tiap hari kan kita bikin. Tiap hari bikin. Berarti batch-nya sendiri-sendiri per hari. Nanti tumbuh gitu ya. Bikin lagi tumbuh, lagi tumbuh. Berarti ruangannya banyak dong di situ. Siklusnya 15 hari. Enggak, jadi kan pakai rak dong. Iya. Jadi ruangan cuma satu, ini udah umur 15 di. Iya, siklusnya 15 hari ya. Tanam. Ruangannya satu. Tanggal 1 nanti tanggal 15 dia keluar infonya ya. Diganti yang ini lain. Nyondol gitu terus menerus. Iya. Jadi ya memang faktor kebersihan, sterilisasi tadi sangat menunjang ya. Dan ilmu mikrobiologi dipakai. Artinya kepada adik-adik yang sekarang ini masih sekolah, ya jangan lupa untuk mencatat apa yang diajarkan pada saat sekolah saat ini ya. Iya, betul. Bagi yang sudah lulus ya buka-buka buku ya kalau dia punya catatan gitu ya. Karena itu dipakai untuk di dunia setelah lulus gitu ya. Betul. Jadi proses produksinya begitu. Kalau nanam itu di dalam rumah aja di gudang belakang atau dia ada persyaratan? Biasanya cuma pakai gudang. Kalau jarum merang ya, kalau jarum merang itu kan lebih simpel ya, cuma pakai gudang, pakai dikerodongi plastik lah. Kayak greenhouse itu lah. Kayak greenhouse. Tapi Mas Susilo ini fokus bikin bibit. Iya. Seluruh Indonesia. Iya, ya mungkin ini saat masih proses sertifikasi bibit. Mungkin ke depan mungkin insya Allah ya, mungkin satu-satunya pabrik bibit di Indonesia yang ada sertifikatnya dari pemerintah. Satu-satunya ya. Sertifikat apa? Sertifikasi ini
laboratorium, karena kita kemarin mau sertifikasi apa namanya bibitnya nggak bisa karena di pemerintah sendiri yang dirilis sudah tidak ada sekarang. Jadi akhirnya nanti kita sertifikasi apa laboratoriumnya. Berapa lama Mas mau panen itu? Tergantung jenis jamurnya ya. Kalau jamur merang itu 14 hari udah panen. 14 hari. Kalau yang jamur kancing tadi? Jamur kancing itu 30 ya sekitar 35 hari baru panen kalau jamur kancing. Yang paling mahal jamur apa? Kalau jamur paling mahal ya jamur, kalau di sini sekarang jamur shiitake. Nah, konsumennya pasar, supermarket, hotel, horeca, hotel, restoran, kafetaria atau? Semuanya ada. Jadi horeca ada, pasar becek ada. Pasar becek juga. Iya. Tapi kalau kancing itu banyak yang ke horeca lah. Mas Susilo 1 bulan bisa berapa ton produksi bibit itu? Paling backlog ya, nggak sampai ton-ton. Paling 1 bulan itu kita bisa jual kurang lebih sekitar 15.000 backlog. Kalau kantong plastik kantong, itu? Iya. Itu terdiri dari jenis-jenis? Ya itu jamur merang doang. Jamur merang saja. Mahal Mas satu itu, harganya berapa? Kalau harga bibitnya sendiri sekitar 25.000. Satu kantong itu. Tergantung nanti kalau kita kirimnya ke Lampung gitu, biaya ongkirnya beda gitu. 25.000. Jadi dengan 1 bulan bisa 15.000. Iya. Oke, bisa dihitung lah ya. Pertama kali Mas Susilo memulai usaha berapa orang? Saya dibantu itu Pak Bowo itu. Cuma berdua? Iya, itu Pak Bowo kan ya teman baik sama saya, jadi ya bantu saya sama yang sekarang lola ini dulu anak-anak. Awal usaha itu 2 orang. Awal usaha itu cuma 4 orang sama saya, Pak Bowo, terus apa namanya, ada 1 anak STM, satunya itu karyawan dulu. 4 orang. Terus sekarang udah berapa karyawan? Sekarang masih dikit juga, cuma 11 doang. 11, tapi Mas Susilo katanya punya 2 pabrik ya? Betul. Jadi yang ini baru saya akan memulai apa namanya lebih baik. Jadi yang 1 pabrik ini saya akan rencana untuk bibit-bibit yang petani apa namanya butuhkan saya akan jual bibit. Jamur-jamur yang sekarang masih impor akan saya produksi sendiri. Nah, jamur inoki, jamur shiitake itu insya Allah saya akan produksi sendiri. Nah, Mas, sistem pembeliannya direct langsung atau jenengan punya sales, punya cabang, punya apa? Sebetulnya sih bukan cabang ya. Jadi saya punya semacam agen dulu. Agen. Agen ini yang biasanya dia akan gerak ke petani-petani gitu. Setelah bibit ini siap dipasarkan, dia tahan berapa lama atau berapa lama harus segera ditanam? Ada itu di masa expirednya itu baru 45 hari dari 45 hari dari produksi harus segera ditanam. Kalau lebih dari itu mungkin sudah rusak gitu ya. Iya, makanya petani kan menyesuaikan kapan dia pengirimannya dimasukin ke dus gitu ya. Iya, masuk ke dus kemudian dipaket atau apa gitu ya. Iya, paket. Nah, berarti sudah berapa tahun total usaha bikin pabrik bibit ini? Ya baru 2000, ya hampir 10 tahun lah. 10 tahun ya. 10 tahun dengan tenaga kerja sudah bertambah dan bikin usaha sendiri. Pangsa pasarnya sudah sampai ke Papua. Papua cuma sekali. Kalau sekali. yang rutin itu sampai NTB. NTB. Pernah diajak kerjasama sama ini KLHK. Jadi apa? Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pusat. Itu saya dikontrak untuk datang ke 6 provinsi. Hampir semua apa namanya pabrik daerah-daerah yang ada limbahnya sawit itu sawit dimanfaatkan untuk nanam jamur. Itu proyeknya Kementerian Lingkungan Hidup dulu. Nah, itu untuk petani atau untuk perusahaan? Itu proyeknya tadinya untuk dinas untuk dinas lingkungan hidup masing-masing kabupaten sama kota. Itu untuk apa ya? Untuk di ini kerjasama sama BUMDes atau apalah. Sampai sekarang jalan? Alhamdulillah ada beberapa jalan. Berarti mereka juga beli bibit ke iya. Mas Susilo? Iya. Wih, luar biasa. Kapasitas produksinya 1 hari berapa? Iya tuh, 1 hari 500 kantong. 500 kantong? Iya. 500 kantong 1 hari ya? Kalau 1 kantong itu dipakai untuk 7 meter persegi. 7 meter persegi luasan apa namanya?
kompos. Media itu. Ya, 1 meter persegi itu rata-rata dapat 5 kilo. Kalau saya petani. Jadi gini ya hitungannya kan, sekarang itu kan tempat saya itu 1 kantong itu untuk 7 meter. Saya nyiapkan 7 meter media dari jerami. Itu butuh 1 bibit. 1 bibit. Saya. Yang harganya 25.000 tadi. 25.000. Sebarkan. Ya itu 1 kantong ini akan menghasilkan kurang lebih kan 7 kali 5, 35 kilo jamur. 35 kilo jamur. Panennya itu 1 kantong. Jadi kantong untuk bibit yang saya jual untuk seluruh wilayah di Indonesia itu kurang lebih perharinya ya 35 kali 1 bulan ya 15.000. Ada sekitar 525.000 kilo. Jadi jamur di Indonesia sebanyak sekitar 525 ton itu bibitnya dari saya. Kalau jamur itu rata-rata 1 kilo berapa ya? Kalau di tingkat petani harganya itu sekitar 20.000. Tapi kalau di Jakarta di tingkat user itu mungkin sekitar 50.000. Kalau orang nanam jamur itu kan erat bayi sih. Jadi kalau udah total, kalau yang orang kerja jamur cuma buat sampein ini pasti gagal. Nggak bisa disamben? Nggak bisa disamben orang nanam jamur, cuma jamur merah nggak bisa disamben. Karena jamur itu umurnya jam-jaman kan, Mas. Umurnya cuma 35 hari itu udah selesai petik. Jadi 14 hari udah mulai petik. Jamur itu nggak ada tindakan harus semuanya harus preventif dari awal sudah benar. Nggak ada tindakan koreksi itu nggak ada. Nggak boleh salah berarti. Iya, dari tahapan awal itu udah benar dan benar. Salah dari awal karena bikin komposnya salah ya sudah nggak bisa diperbaikin di belakang. Kompos nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Bibit sudah salah di depan udah sebagus apapun komposnya nggak akan jadi gitu. Harus perfect banget ya, sempurna banget ya. Artinya setiap tahapannya harus dijalankan dengan benar. Harga per kantongnya kalau di sini 25.000. Per kantong tadi kan 35.000 dari dari saya kalau 25.000 dari saya. 25.000 dari di luar ongkos kirim. Jadi 25.000 bisa dipakai 7 meter square. Selama 35 hari akan panen 35 kilo jamur. Jamur ganti kompos baru lagi. Ganti kompos baru lagi. Ganti kompos baru lagi, ganti bibit baru lagi. Iya. Komposnya hanya dipakai sekali. Iya. Komposnya bisa dari merang, bisa dari jerami, afal kapuk. Iya, kapuk-kapuk itu yang bekas itu ya. Iya. Gitu. Kalau ingin menghitung hartanya orang lah, ini kan kesuksesan untuk kita ya. Kalau Mas Susilo ini 1 hari menghasilkan 500 kantong bibit. 1 kantong harganya 25.000. Berarti 1 hari itu menghasilkan 12.500.000. Iya, kurang lebih salah ya. Kurang lebih. Tapi kalau Mas Susilo itu 15.000 1 bulan kali 25.000 berarti sekitar 375 juta setiap bulan. Padahal tidak terlalu, biaya produksinya tidak terlalu tinggi ya. Insya Allah enggak. Jadi setiap bulan 375 juta. Wah ya sangat luar biasa Mas. Nah kendalanya apa Mas? Kalau kendala itu ya kalau diproduksi ya. Iya kita yang jelas itu namanya orang produksi itu harus memastikan ketersediaan bahan baku yang kualitasnya kita kehendaki. Kalau namanya SOP kan kita sudah baku ya, tapi kita punya SOP baku, punya bahan bakunya nggak standar kan, outputnya juga nggak standar. Nah justru itu kita harus benar-benar bisa memilih bahan baku yang bahan baku komposnya tadi. Iya. Randu. Limbah randunya. Limbah randunya. Ya, randu itu kan diambil kapasnya, diambil kelentengnya. Saya ngambil yang itu, atennya itu. Tapi atennya harus khusus itu. Kalau terlalu lembut juga tidak bagus, terlalu kasar juga tidak bagus. Jadi kadang barangnya masih susah nyarinya. Enggak, itu tersedia banyak. Saya ngambil dari
Amanah padi. Padi. Kan dari padi sama dari sini ada. Jepara padi banyak ya. Padi paling banyak kan. Padi. Itu toh kapuk randu itu. Tapi saya ngambil avalnya itu. Itu untuk medianya. Medianya. Nah, kalau yang benih jamurnya kan yang inokulasi sendiri. Iya. Kendalanya selain bahan baku apalagi, Mas? Nggak ada ya, karena kan cuma bahan baku sama itu doang kan. Sama keahlian kita ya, menciptakan lingkungan steril doang kan. Artinya tidak banyak kesulitan ya sebenarnya ya. Produksi bagi yang itu, tahu. Bagi yang tahu ya. Iya. Tapi Mas Susilo tidak pelit kan menularkan ilmu untuk orang lain, misalnya ada alumni STEMBA yang ingin belajar gitu. Ya. Pelit juga ya. Karena memang ada beberapa istilah yang memang yang saya pegang sama keluarga itu ada. Jadi itu memang ada rahasia kokinya gitu ya, supaya bisa menghasilkan bibit yang bagus itu ya. Iya. Tapi secara umum pada prinsipnya penanaman seperti itu. Kalau melihat secara ke depan, bisnis ini menguntungkan banget ya, visionernya ke depan. Kalau secara ke depan itu kan saya cuma sejak dulu itu kalau bisnis itu, kalau saya sih ya harusnya memang ketiga hal ya, pangan, papan, sandang. Saya bisanya di pangan, jadi pangan. Memang kita bisnis pangan terutama ya, pangan itu untungnya enggak banyak juga ya. Tapi insya Allah kan lebih tahan guncangan lah. Lain dengan yang bisnis yang yang untuk entertain atau apa itu biasanya beda kan, ya. Kalau untungnya besar itu, tapi kalau pangan itu biasanya untungnya kecil tapi lebih tahan dan stabil ya, karena memang itu dibutuhkan ya. Dibutuhkan, semua orang kan butuh makan. Tapi produksinya suatu saat bisa ditingkatkan ya dari 500. Bisa, tapi kelihatannya udah ya kan. Di Indonesia itu kan ada banyak sebetulnya pembuat penangkar bibit itu ya. Tapi yang besar itu kan saya, Ratijo tuh Vulva Indonesia di Jogja, sama satunya YK punyaan orang Tionghoa di Purwakarta. Dari tiga ini saya adalah pendatang baru. Yang lain itu sudah eksis sejak tahun 80-90-an. Jadi sekarang pada prinsipnya yang ditanam itu bibit jamur merang ya. Iya. Nah ini ke depan saya baru bikin CV baru lagi. Kalau ya ini kan namanya CV Tani Merdeka, saya bikin CV lagi namanya CV Puncak Agromandiri, itu mau bikin semua bibit jamur yang diperlukan petani. Satu itu. Dua, saya mau produksi jamur yang sekarang masih impor. Jamur inoki, jamur shiitake, shimeji, itu saya mau produksi sendiri untuk dijual di sini. Jadi biar tidak impor. Itu peluangnya besar sekali. Kalau saran-saran untuk alumni, adik-adik kelas ataupun mungkin yang sudah lulus, apa tentang hubungannya dengan jamur ini? Yang jelas ya, kita harus berani memulai itu aja. Wirausahanya ya. Harus berani memulai. Karena kalau orang sudah mulai itu insya Allah udah 50% itu udah berhasil lah. Tapi kalau belum memulai, kapan akan berhasil? Yang penting memulai. Nanti di perjalanan itu ada benturan, ada hambatan itu pasti. Gitu. Tergantung keuletan kita menghadapi itu ya. Pasti ya, hambatan pasti ada. Tapi yang nomor satu itu yang tekad harus ada, harus berani memulai itu. Artinya apa yang bisa kita simpulkan di sini, Mas, bahwa dari sisi wirausaha itu yang penting tadi berani mencoba. Berani memulai, bukan mencoba ya. Baik, memulai aja. Memulai dulu ya. Iya. Pokoknya berhasil atau tidak nantilah memulai. Terus nanti waktu memulai kan pasti ada hambatan. Ya tinggal tahanan kita, kreativitas kita aja. Dan harus benar-benar orang itu punya integritas. Iya, punya integritas. Apapun kalau kita udah harus benar-benar integritasnya. Istilahnya kalau saya bilang ya, kalau udah terjun, kunci orang sukses itu adalah jujur. Iya, jujur ya. Apapun ya. Istilah bagi saya gini, saya punya filosofi. Saya akan tetap bertahan pada kejujuran, sekalipun kejujuran itu akan membawa kehancuran pada diriku. Janganlah sekali-kali berbuat kebohongan,
sekalipun kebohongan itu akan menguntungkan Kita. karena kebohongan itu untungnya sesaat, tidak mungkin akan lama. Apalagi orang bisnis sudah nggak dipercaya orang, habis. Sahabat alumni, dunia wirausaha itu terbentang luas, unlimited, tidak ada habisnya. Tinggal tekad dari kita. Kita dididik di Stemba selama 4 tahun dengan segala macam ilmu yang dimiliki. Bapak Ibu guru kita itu hebat sekali, fasilitas yang ada di sana sangat hebat. Eman-eman atau sayang sekali kalau ilmu pengetahuan dan kompetensi yang kita punya itu hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Cobalah digunakan untuk diri kita sendiri. Saya yakin seperti yang Mas Susilo sampaikan tadi, yang penting ada keberanian kita untuk memulai. Sukses buat kita semuanya, sukses buat IPAS, sukses buat Stemba. Salam wirausaha. Yes, bismillah, optimis, sukses. Terima kasih Mas Susilo, bincang-bincang Sama-sama. kita malam hari ini. Sukses untuk panjenengan usahanya Stemba Jaya. Amin. Demikian sahabat alumni, malam hari ini kita sudah berbincang-bincang santai dengan Mas Susilo, angkatan 7, asli dari Ngadirjo ya. Ngadirjo yang sudah bekerja malang melintang dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk memulai sendiri. Sekarang sudah sukses, banyak membantu petani. Saya ingin suksesnya itu bukan dari harta benda, tapi kesuksesan Mas Susilo itu adalah membantu para petani yang selama ini kesulitan mendapatkan bibit jamur. Sekarang hadiah dari Allah, berarti tadi itu ya menjadi bibit yang paling bagus di Indonesia gitu ya. Insyaallah. Sukses buat panjenengan. Terima kasih. Selamat malam sahabat alumni.